Halo sahabat Katolik, kembali lagi bersama saya Gregorina Oba Sokbanael semester 5C. Saya salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Saya akan membawakan renungan dengan judul Harta Duniawimu Hanyalah Sementara, yang diambil dari bacaan Injil Matius bab 9 ayat 16 sampai dengan 20. Selamat menyaksikan. Harta duniawi hanyalah sementara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, harta di bumi bersifat sementara. Orang kaya adalah orang yang menerima bagiannya dari Tuhan. Hal mengenai harta. Harta dimiliki oleh banyak orang-orang besar. Contohnya, saya mengambil Hotman Paris. Beliau adalah seorang advokat terkenal atau pengacara terkenal di Indonesia. Beliau dikenal sebagai pengacara yang terkenal, yang memiliki mobil-mobil mewah. Beliau juga seringkali memamerkan harta-harta yang ia miliki. Di sisi lain, ada orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harta, seperti para pengamen, para pemulung, dan para pengemis. Tempat yang dimiliki atau tempat yang mereka tinggali hanyalah di bawah kolong jembatan. Sedangkan orang-orang yang memiliki harta atau uang, tempat tinggal yang mereka tinggali, yakni tempat tinggal yang mewah, sehingga segala kebutuhan yang mereka butuhkan dapat terpenuhi. Keadaan dunia yang semakin modern serta teknologi yang semakin berkembang membuat dunia semakin tertuju kepada yang uang serta harta benda. Dari kedua objek ini merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia, bahkan sebagai jaminan bagi keselamatan manusia. Dengan demikian, maka itulah yang mendorong kebanyakan orang agar mereka berlomba-lomba bekerja dan mengumpulkan uang dan harta sebanyak-banyak mungkin. Saudara-saudari, selain itu, bahkan untuk mendapatkan uang dan harta, semua jalan akan mereka cari dan mereka tempuh untuk mendapatkan uang dan harta, sehingga dari pencaharian mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius hari ini mau mengajarkan kepada kita, yakni mengenai hal mengumpulkan harta. Di mana Injil Matius bab 6 ayat 19 mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat akan merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Dari pernyataan ini, harta yang kita miliki hanyalah sementara, yang bisa rusak, yang bisa berkarat, dan bisa dicuri oleh pencuri. Maka dari itu, Bapak, Ibu, sisihkanlah sedikit hartamu kepada orang-orang miskin atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab itu sama saja kamu sisihkan hartamu di surga. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di lain sisi, uang atau harta dunia selain berguna, uang dan harta juga berbahaya. Maka dari itu, kita harus berhati-hati
dalam menggunakan uang dan harta yang dimiliki, sehingga kita terhindar dari jebakan menjadi budak lewat uang dan harta yang dimiliki. Jebakan itu didukung oleh pandangan dunia bahwa mereka akan menghargai dan menilai tinggi orang-orang yang memiliki harta atau uang. Harta kekayaan yang mereka miliki adalah bahan dari mereka mendapatkan segalanya, sampai menggunakan segala cara, termasuk korupsi misalnya. Sebab Yesus berkata kepada umatnya, "Mata adalah pelita tubuh, karena tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan." Dari pernyataan ini, tidak ada orang yang bisa mengabdi atau melayani dua tuan sekaligus. Di lain sisi, juga ada di dunia ini, tidak ada manusia yang bisa hidup selamanya dengan hati yang terbagi. Maka kita harus patuh kepada Tuhan dan sabdanya, sehingga kita harus menjadi pedoman untuk membuat keputusan-keputusan dalam hidup ini. Kalau tidak, mungkin kita akan berada dalam bahaya di mana kita diperbudak oleh uang dan hal-hal duniawi, sehingga dapat menjauhkan kita dari Allah dan rahmat-Nya, yakni keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kabar baik ini justru mau menawarkan pandangan hidup yang sebaliknya. Sebab kebahagiaan tidak hanya bersandar atau bertumpuan pada harta duniawi, tetapi pada harta surgawi. Ini mau mengartikan pada nilai-nilai Injil yang dibawakan dan diajarkan oleh Yesus sendiri, di mana Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa peringatan tentang kekayaan duniawi bukanlah jaminan bagi kehidupan dan kebahagiaan. Bahkan sebaliknya, dari harta dan uang bisa menjadi hambatan untuk kehidupan yang bermakna dan kebahagiaan sejati. Selain itu juga, Yesus mau mengingatkan semua hal-hal duniawi hanyalah sementara, sebab sifatnya itu hanyalah sementara dan akan habis. Selain dari itu, dan tidak menjadi jaminan bagi kebahagiaan manusia. Tetapi harta surgawi itulah yang akan menjadi jaminan kebahagiaan manusia, bukan harta duniawi yang menjadi tolok ukur, melainkan nilai-nilai hidup yang berkemanusiaan, yang berkeadilan, yang berkebenaran, kejujuran, dan berlandaskan cinta kasih. Itu semua jauh lebih penting dan sangat berharga dari harta dunia yang berkelimpahan. Sebab itu, kita sebagai umat yang beriman, yang mengimani Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengumpulkan kebaikan, bukan harta duniawi. Kita juga dipanggil untuk berbakti kepada Allah, yakni melalui pelayanan yang melayani umat dengan berlandaskan cinta kasih kepada sesama.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di akhir permenungan ini saya ingin bertanya kepada kita sekalian, apakah kita sudah menggunakan harta dengan benar atau tidak? Atau apakah kita sudah menggunakan harta duniawi kita yang kita gunakan kepada orang-orang yang membutuhkan? Semoga